Semangat banget ya Insan Asratol Jomo sekalian, luar biasa nih. Padahal ini pagi-pagi menuju siang nih ya, tapi semangatnya masih tetap menggelora ya, luar biasa. Oke teman-teman, sesuai jadwal kita harus tepat waktu, karena kita selalu andal teman-teman, jam 10.30 kita akan memulai acara yang sudah diskedulkan sebelumnya, yaitu acara BBC. Yois, luar biasa ya. Jadi ini adalah acara BBC alias Bincang-Bincang Siap tahun 2020, episode yang pertama ya teman-teman ya. Setelah di tahun sebelumnya kita juga udah 2 kali menyelenggarakan acara BBC ya. Oke, sebelum kita memulai acara BBC, saya akan menyapa juga. Pertama-tama di sini udah ada Pak Ega. Assalamualaikum Pak Ega. Waalaikumsalam, Alex. Oke, Pak Ega, terima kasih. Di sini juga ada Pak Har, mungkin ini belum bergabung. Oke, saya salam juga buat Pak Har. Kemudian juga kepada para jenderal, Pak Har dan Pak Ega, ada SPM juga, ada Bu Ai, dan juga kepada para booster, siap booster di sini, para kadet, di sini udah ada semua ya. Alhamdulillah. Nah juga kemudian kepada semua panglima ya, yang ada di lokasinya masing-masing, baik di HO, Panglima di MHI maupun di AIS. Ada Pak Yuni. Assalamualaikum Pak Yuni. Waalaikumsalam Mas Alex. Oke, sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya juga sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah Pak, juga sehat. Oke, selanjutnya kita juga ada tamu nih dari teman-teman tim Values MMS. Di sini ada Ibu Sri Hastuti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kami bergabung ya Mas. Oke. Iya, selamat bergabung ya Ibu. Di sini kita sama-sama sharing-sharing aja. Di sini di MHI memang ada acara BBC di sini sekaligus sebagai bincang-bincang terkait dengan values-nya MHI. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing ya Bu ya terkait dengan penerapan values-nya. Ya baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, saya di sini ingin memperkenalkan diri juga. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya Alex sebagai developer siap di MHI. Ini akan memandu jalannya BBC 2020 episode pertama kali ini ya. Nah, memang yang berbeda di episode yang sekarang di tahun 2020 ini biasanya kita akan menyelenggarakan BBC itu di aula, di kafetaria ya biasanya di HO. Nah, namun dalam masa pandemi ini tanpa mengurangi keseruan dari acara BBC ini, kita akan menyelenggarakannya secara online melalui Zoom dan juga melalui channel IG Live, teman-teman. Jadi kita ada juga channel IG, akun IG yang fokus terkait dengan siap buat Insan Asratol Jomo, yaitu @siap_jomo dan juga @bbc.siap. Nah, nanti teman-teman bisa mulai nge-add ya, bisa sekarang maupun nanti setelah acaranya bebas. Tapi jangan lupa di-add ya, jadi biar teman-teman bisa dapat updatean terkait dengan kegiatan kita ya, kegiatan siap setiap hari. Karena kita setiap hari menjalankan siap di fase buy-in ini. Luar biasa sekali ya. Oke, di acara BBC kali ini saya akan menyampaikan bahwa kita akan ada beberapa agenda, yaitu ada 4 agenda utama. Yang pertama ada cerpen alias cerita pengalaman siap. Nah, di sini nanti kita akan kedatangan 3 host yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman siap apa sih yang udah pernah mereka jalankan di tahun 2020 ini, terutama di fase buy-in, yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dan juga bisa kita serap nilai-nilai siapnya ya. Nah, kemudian juga akan ada ngobras, yaitu ngobrol bareng hasil Eptanas. Nah, kemarin kita udah menyelenggarakan Eptanas selama 2 kali ya, Eptanas 1.0 dan juga Eptanas 2.0, yaitu evaluasi bersama pengetahuan nilai-nilai siap. Nah, di sana kita juga ingin tahu kan soal-soal mana sih yang kira-kira susah untuk dijawab ataupun soal-soal yang membingungkan. Ini sebenarnya jawabannya apa? Nanti kita kupas bareng bersama ahlinya ya. Oke, selanjutnya nanti juga akan ada kamut, yaitu kata mutiara alias pesan-pesan dari Jenderal, dari Pak Harsono dan juga dari Pak Ega terkait dengan penerapan siap yang udah berjalan selama setengah tahun ini di fase buy-in 2020. Nanti kita dengarkan bareng-bareng. Kemudian juga nanti akan ada beating, yaitu berita penting, coy. Nah, nanti akan ada info-info apa sih di tengah tahun ini, terutama yang memang related to values kita, yaitu siap. Oke, yang pertama kita akan menginjak ke acara
yang pertama, namun sebelumnya seperti biasa tanpa mengurangi kehikmatannya, kita akan mendengarkan dulu seperti biasa Mas Astra dan juga bagi Munugri. Terutama kita sudah memasuki bulan Agustus ya, dan ke-7. Nanti kita sama-sama akan merayakan Hari Kemerdekaan. Sama-sama dengarkan ya, tidak perlu nyanyi, tapi nyanyi juga boleh. Silakan Min. seksi telu. Biyen zamane. Oke, terima kasih buat teman-teman Insan Asratol. Sudah mendengarkan Mas Astra ya teman-teman, terima kasih. Selanjutnya, sebelum menginjak acara inti kita, agenda kita, saya ada kejutan nih teman-teman, ternyata akan ada launching beberapa kegiatan dan juga program siap nih di sini. Oke, jadi ada 3 program yang akan di-launching pada saat ini. Oke, terima kasih, mute-nya, di-mute dulu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kan bahwa kita ini, Insan Asratol Jomo, udah punya stretching siap ya, yang selalu kita laksanakan setiap pagi maupun setiap siang sebagai ya penyegaran badan sekaligus menanamkan nilai-nilai siap secara jiwa dan hati sanubari ya teman-teman semua ya. Nah, kemarin kan kita udah pernah ada siap video version 1 dan juga ada video stretching siap version 2. Nah, sekarang akan ada video stretching siap 3.0 alias 3.0 di tahun 2020 ini dengan nuansa yang lebih segar dan juga dengan nuansa yang memang sesuai dengan suasana apa yang ada di tahun 2020 ini di Insan Asratol Jomo. Nah, mari kita lihat bagaimanakah video stretching kita. Oke, Min, bisa ditampilkan launching video stretching siap 2020.
Sinergi, inovatif, andal, peduli, siap. Gila. Keren banget ya teman-teman semua. Gimana itu indah banget kan video stretching siap yang terbaru kita semuanya kan? Jadi memang di video stretching siap itu. Oh, nggak bisa lihat putus-putus. Tenang Pak, nanti kita akan share dari developer, nanti akan dibagikan melalui Panglima dan juga Booster. Jadi nanti semuanya akan dapat Pak. Jadi bisa ngelihat semua keindahan yang ada di sana, baik dari rest area maupun jalan tol kita dan juga dari mbak-mbaknya yang stretching ya Pak ya. Oke, jadi tadi pada intinya gerakannya tetap sama, cuman ini adalah ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa seperti biasa setiap hari kayaknya gerakan stretchingnya udah mulai agak-agak ada yang berkreasi sendiri dan juga agak yang kurang ini ya, kalau kata Mas Aziz itu kurang tumak ninah ya, kurang di stretch gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan dengan adanya video stretching itu bisa mengingatkan kita untuk kembali lebih siap dalam stretching gitu ya, jadi lebih semangat lagi. Oke, nah untuk yang kedua akan ada launching buku panduan siap. Apa itu buku panduan siap? Nah, pada prinsipnya buku panduan siap ini sama hampir seperti buku saku pramuka ya, atau buku Undang-Undang Dasar 45 kalau zaman kita sekolah dulu. Nah, jadi nanti semua prajurit siap Insan Astra Tol Jomo akan diberikan buku panduan dan juga buku pedoman siap ini. Yang inti dari isinya adalah do dance maupun terkait dengan values-values kita, yaitu sinergi, inovatif, andal, dan peduli. Nah nanti ini kita akan distribusikan baik secara digital maupun melalui email maupun grup WhatsApp, dan juga nanti akan ada versi cetaknya yang akan diharapkan teman-teman nanti semuanya akan dibagi dan bisa dibawa ya kemana-mana. Nah, namanya juga buku pedoman seperti buku saku ya. Kalau bisa disakuin. Cuman ya nggak literally disakuin juga, bisa dibawa di tas lah ya gitu ya. Jadi nanti diharapkan kalau teman-teman ada kegiatan, oh ini kayaknya bagus nih buat di-share nih, karena ini terkait pengalaman siap. Nah, nanti teman-teman di situ nanti akan ada halaman kosong beberapa. Nah, nanti bisa dituliskan nih pengalaman-pengalaman siapnya di situ. Nah, nanti pada saat ada inspirasi siap, teman-teman bisa langsung mengajukan ke developer maupun ke Panglima, Pak, ini saya ada pengalaman terkait siap, Pak. Ini kayaknya menarik nih untuk dibagikan ke teman-teman Insan Astra Tol Jomo. Itu keren banget, teman-teman. Itulah buku siap ya. Jangan lupa nanti teman-teman akan dibagikan dan nanti dirawat ya. Oke. Nah, yang ketiga akan ada launching. Ini adalah salah satu yang menarik ya, yaitu jingle siap. Wih, gila keren banget, men. Kita punya jingle sekarang ya, terkait siap dan juga terkait dengan Insan Astra Tol Jomo. Oke, kita dengarkan aja jingle-nya seperti apa. Saya kira. Kami siap Astra Tol Jombang Mojokerto. Kami siap melayani Anda. Kami selalu bersinergi dalam berkarya, inovatif, andal, dan peduli. Kami siap Astra Tol Jombang Mojokerto. Kami siap melayani Anda. Kami siap sinergi inovatif, andal, peduli. Kami siap melayani Anda. Gila, keren banget ya. Kami siap, sinergi inovatif, andal, peduli, siap, nah gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan jingle siap ini, nanti akan di-share, dan juga untuk informasi, jingle siap dijadikan juga sebagai jingle yang akan diperdengarkan sebagai perwakilan dari corporate values ya.
yang nanti akan diterapkan baik di rest area kita maupun di channel-channel yang membutuhkan background music. Jadi ini kita akan menunjukkan juga kepada dunia bahwa kita ini punya value siap yang memang sesuai dengan apa yang udah kita lakukan selama ini, selalu sinergi, inovatif, andal, dan juga peduli. Oke, luar biasa teman-teman. Demikian tadi untuk selingan launching program siap ya. Jadi ada video stretching siap, kemudian juga ada buku pedoman siap, yang ketiga adalah ada jingle siap. Ya, luar biasa. Oke teman-teman, kita akan masuk ke agenda utama BBC kita kali ini, yaitu agenda yang pertama, yaitu cerpen, cerita pengalaman. Oke, cerita pengalaman apa ini? Yaitu cerita pengalaman terkait dengan siap, yaitu kegiatan-kegiatan sehari-hari, baik pekerja ataupun di rumah, yang memang terkait dengan values kita, yaitu sinergi inovatif andal peduli, yang memang dijalankan oleh beberapa rekan-rekan kita. Dan sepertinya ini sangat menarik, teman-teman. Di sini saya sudah kedatangan 3 orang narasumber. Nah, yang pertama, kita fokus dulu yang pertama, yaitu ada Mas Juanda. Apa kabar, Mas Juanda? Baik, Mas Alek. Oh, sudah ada di situ ya, si ganteng maut nih Mas Juanda ya, luar biasa. Oke, Mas Juanda, kita mulai bincang-bincang siapnya ya. Jadi kita santai aja, Mas Juanda. Di sini juga Mas Juanda kan sudah memang bisa dibilang dedengkotnya Astratel Jomo gitu ya. Di sini mungkin bisa disampaikan dulu, Mas Juanda, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang baru, atau mungkin ada teman-teman dari MMS, bisa diterangkan dulu namanya, jabatan, job desk, dan juga berapa lama sih kerja di MHI, Mas? Baik, Mas Alek. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juanda Tanjung Saputro. Juanda artinya sangat, Tanjung artinya sangat, Saputro artinya anak laki-laki yang keren. Jadi sangat-sangat keren. Saya di sini sebagai staf peralatan tol. Job desk-nya yaitu memperbaiki peralatan tol dan juga perasaan full tol. Jadi di sini hampir sudah 6 tahun, Mas Alek, sudah bergabung dengan keluarga besar Insan Astratel Jomo. Oke, terima kasih, luar biasa. Udah lama banget ya, Mas Juanda. Ini udah bisa dibilang, kata saya tadi bilang ya, sebagai dengkotnya ini dari zaman babat alas tol Jomo, ini Mas Juanda udah ada nih, lebih lama dari saya nih ya. Saya anak baru soalnya nih ya. Oke, selama 6 tahun bekerja di Astratel Jomo nih Mas Juanda. Apa sih pengalaman berkesan selama ada di MHI ini, Mas? Pengalaman yang paling berkesan dan nggak akan mungkin terulang, Mas Alek, yaitu saat saya ingin belajar tentang, waktu itu kebetulan masih proyek, saya ingin belajar tentang plumbing, dan saya nggak tahu ternyata maestro plumbing di sini adalah Pak Aldi yang ternyata adalah seorang direktur teknik. Dan itu pengalaman itu nggak akan mungkin terulang, yaitu di mana rasa ingin belajar saya membutakan saya tentang dengan siapa saya ngajak belajar itu. Saya ngajak Pak Aldi sampai ngolong-ngolong di ruang pompa, di bawah tanah. Itu salah satu pengalaman yang nggak akan terlupakan dan nggak akan pernah terulang lagi. Luar biasa ya. Berarti memang Mas Juanda ini memang benar-benar ini ya, andal ya, selalu ingin menambah informasi dan juga menambah ilmu-ilmu baru dari siapapun, terutama dari Pak Aldi ya, tadi diceritakan. Nah, Mas Juanda kan bekerja dengan job desk tadi sebagai peralatan tol ya, Mas ya. Apa sih yang membuat Mas Juanda bisa betah 6 tahun di MHI ini, Mas? Kan kayaknya bosen banget ya kalau misalkan kata orang-orang gitu ya, di satu perusahaan sampai 6 tahun. Itu apa sih yang membuat Mas Juanda tuh betah dengan di MHI, di Astratel Jomo? Ada values apa sih yang berbeda mungkin dengan perusahaan lain atau apa gitu, Mas? Salah satu yang saya rasakan dan berdasarkan cerita teman-teman juga di luar sana yang nggak akan kita dapatkan selain di sini adalah kekeluargaan, Mas Alek. Di sini dan dari teman saya mungkin yang sudah nggak ada di sini itu cerita juga di sini bahwa kekeluargaan di MHI di Astratel Jomo itu sangat erat dan seolah-olah tidak ada sekat. Dan cuma di sini saja kita mungkin bisa ngobrol dengan direksi, bisa sharing langsung yang mungkin nggak kita dapat di tempat yang lain. Itu salah satunya, Mas Alek. Yang kedua adalah pada kesempatan belajar. Saya ingat betul, saya masuk ke MHI waktu itu dengan bekal, walaupun jabatannya adalah ME, tapi modal saya adalah
menulis tentang sedikit genset. Masuk nggak tahu apa-apa waktu itu, kemudian mulai dibimbing oleh Pak Tito, hanya dikasih waktu 1 minggu, pokoknya kamu harus sudah bisa menguasain ini. Dan juga waktu itu sama Pak Rifan mulai dipelajari, ditekan lah lebih tepatnya, agak dipaksa, hingga saya bisa seperti yang sekarang gitu, mulai mengetahui peralatan ME, pelambing, peralatan tol, bahkan dari kesempatan dikasih Pak Tommy. Jadi kesempatan belajar itu Mas Alek yang sehingga kita nggak monoton, itu yang membuat kita betah. Dan bosan itu terkikis melalui hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Gitu. Itu Mas Alek. Jadi setiap hari ada hal baru yang saya dapatkan, walaupun nggak setiap hari, ada aja masalah, terutama di peralatan tol ya. Karena perbaikan, maka case-case baru selalu terjadi di operasional itu. Hal-hal yang membuat kita nggak mengerjakan rutinitas yang selalu itu aja gitu. Mungkin itu yang membuat saya betah, keluargaan, kesempatan belajar, dan hal-hal yang saya temukan setiap hari. Oke, luar biasa Mas Juanda ya. Berarti memang Mas Juanda selalu bisa menemukan titik serunya ya dalam suatu pekerjaan ya. Apalagi tadi kan ada hal-hal baru ya Mas, luar biasa Mas. Nah, Mas Juanda juga kan mungkin pernah ya Mas ya, kerja itu mendapatkan pekerjaan atau atasan job desk yang memang Mas Juanda itu kurang suka gitu. Aduh, ini nggak aku banget nih ngerjain ini gitu. Nah, pada saat titik itu apa sih yang Juanda lakukan biar pekerjaannya itu tetap terselesaikan, tetapi Juanda juga bisa jadi happy gitu loh, mengerjakan sesuatu yang mungkin, aduh ini males, nggak gua banget ini ngerjain ini gitu. Mungkin ada pengalaman kayak gitu nggak Juanda? Oh iya Mas, ada Mas. Salah satunya ya ini Mas, ngomong ini Mas. Salah satu yang saya bisa gitu kan. Dan dengan job desk saya yang terbaru, di mana diamanai oleh Pak Tommy dan Mas Novel untuk mulai mengkoordinir teman-teman Latol dan ME. Karena kan jumlah default saya kan lebih suka ke alat, kalau barang mati kan enak masalah, tendang kanan, tendang kiri. Kalau barang hidup kan sedikit ada something yang harus kita perbaiki. Nah, menurut saya yang membuat saya betah terhadap job desk yang mungkin nggak saya banget adalah kita lawan. Satu kata cuma lawan. Jadi ketika saya masuk ya bisa ngomong, ya udah kita coba belajar mulai job desk ketika ada acara-acara siap, kemudian acara yang notabene adalah harus mengkoordinir orang, itu coba saya selami dan saya cari kenikmatan di situ. Dan itu hal-hal seperti itu yang membuat saya nggak bosan tadi ketika Mas Alek bertanya kenapa nggak bosan walaupun 6 tahun di sini. Itu ada aja tugas-tugas baru yang entah kita sukai entah tidak, itu yang membuat ada warna lain dalam aktivitas kerja kita sehari-hari. Dan menurut saya juga happy ketika melaksanakannya gitu. Walaupun itu entah dipaksakan apa enggak ya. Itu Mas Alek. Oke, gila luar biasa ya. Terima kasih nih Mas Juanda. Memang kita semua bisa dapat insight dari Mas Juanda bahwa memang pekerjaan itu harus dinikmati ya Mas ya, bagaimanapun keadaannya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Juanda ke Mas Juanda. Apa sih pengalaman selama kerja di Astra Tol Jomo di MHI yang memang menurut Mas Juanda ini mencerminkan values siap banget gitu. Ini siap, ini saya terapkan pada saat pekerjaan. Nah, pengalamannya ada nggak sih terkait dengan pengalaman value siap itu? Bisa diceritain ke kita, Mas? Iya Mas Alek, siap. Jadi ini mungkin aib bagi pekerjaan saya ya. Tapi menurut saya itu adalah nilai yang harus saya bagikan ke teman-teman. Jadi waktu itu saya sudah pulang shift, waktu itu masih pekerja shift, di Lebaran H+1 Lebaran 2019. Udah baru pulang shift setelah lembur 4 jam, jadi totalnya udah 12 jam lebih ya. Baru pulang ternyata ada kerusakan lagi. Waktu itu di Karang Dagangan Ambon ya. Waktu belum ada pandemi harus balik masih tinggi ya. Jadinya baru pulang, balik lagi ke sini, bersinergi dengan teman-teman GS, Pak Hadi, Pak Joko waktu itu, dengan antrian toilet yang biasanya saya hadapi lah antrian di gerbang ini baru lagi itu antrian di toilet di mana panjang. Ya memang itu salah, kenapa nggak di-maintain dari awal-awal ya. Cuma di situ itulah pengalaman saya bagaimana saya memperbaiki, harus membolster kemampuan saya dalam repair plumbing, harus lebih cepat. Dengan antrian di toilet sudah panjang banget, lebih dari 31 orang terakhir sebelum masuk ke ruang pompa itu. Perbaikan lebih harus cepat mungkin, dan peralatan dengan tanggal merah kan masih tanggal cuti itu harus nyari maghrib sama Pak Joko, nyari peralatan di
toko material itu harus sampai gedor-gedor pintu minta tolong Pak, tak pinjam dulu, tak ambil dulu. Itu menurut saya pengalaman di mana di situ adalah nilai sinergi saya ada, nilai andal saya ada bareng Pak Joko, dan kepedulian terhadap keinginan kita untuk melaksanakan service excellent terhadap pengguna jalan, walaupun itu sebenarnya sudah agak buruk di awal itu sampai masuk Radio Andika, tapi ya udah gimana caranya kita selesaikan malam itu sehingga besoknya bisa lancar. Luar biasa, terima kasih Mas Juanda untuk pengalamannya. Berarti memang selama ini, bahkan sampai detik ini, dalam setiap mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, Mas Juanda selalu menerapkan nilai-nilai sinergi, inovatif, andal, peduli ya Mas Juanda ya? Oke, terima kasih Mas Juanda untuk bisa menceritakan pengalamannya di acara cerpen kita kali ini. Terima kasih ya Mas Juanda ya. Sama-sama. Oke, makasih Mas Juanda. Selalu siap ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan cerpen alias cerita pengalaman terkait dengan values kita, yaitu siap, dengan sosok yang luar biasa nih ya. Siapapun orang di MHI, di Astra Tol Jomo pasti tahu. Dan di sini kita sudah bersama dengan Mas Hendro. Apa kabar Mas Hendro? Baik, baik. Oke, Mas Hendro, ini sosok legendaris nih ya. Bahkan saya pertama kali ke MHI aja sama Mas Hendro ini udah langsung diberikan pengalaman pelayanan excellence nih sama Mas Hendro nih ya. Oke, mungkin di sini banyak atau mungkin ada yang belum tahu juga nih Mas Hendro nih, siapakah Mas Hendro ya? Mungkin bisa diceritakan juga nama lengkapnya, kemudian Mas Hendro itu sudah berapa lama sih insas di MHI dan sekarang itu berada di perusahaan apa? Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Alek. Ya, perkenalkan nama saya Hendro Partomo, office boy kantor MHI, bekerja di MHI sudah sekitar 6 tahunan Pak Alek. Oke. Sudah 6 tahun ya Mas ya. Berarti memang sama kayak Mas Juanda dari zaman babat alas ya Mas ya, udah lama dan udah tahu perjalanan dari MHI dari awal sampai sekarang ya Mas Hendro ya. Iya, iya. Oke. Menurut Mas Hendro selama 6 tahun bekerja di MHI atau incas dengan MHI, apa sih Mas pengalaman yang berkesan, terutama yang menurut Mas Hendro ini terkait dengan nilai-nilai values-nya MHI nih Mas, sinergi, inovatif, andal, dan peduli nih Mas. Bisa nggak Mas ada pengalaman ataupun mungkin bisa teman Mas Hendro dan lain-lain? Ya, ketika untuk nilai sinergi mungkin Pak ya. Nilai sinergi pas waktu pada saat lomba 17 Agustus mungkin Pak. Kita bersinergi dengan semua divisi gitu, dari MHI, security, sama kawan-kawan yang lainnya gitu Pak. Untuk berarti pada saat acara-acara kayak gitu ya Mas ya, pada saat acara 17 Agustus, di mana biasanya kan memang ada pembentukan tim yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam unsur Astra Tol Jomo ya Mas ya? Ya, iya Pak. Oke, berarti adanya proses nilai sinergi di situ ya Mas Hendro ya? Iya. Oke, nah menurut Mas Hendro sendiri melihat value siap ataupun nilai-nilai siap, sinergi inovatif Anda peduli di MHI, Ya, itu Pak. menurut Mas Hendro seperti apa sih Mas? Kan kebetulan juga kan Mas Hendro sekarang tergabungnya dalam perusahaan ISS ya Mas ya? Iya, Nah Pak. sekarang kan di sini di MHI bergabung dengan keluarga besar MHI dengan ada values siap. Nah menurut Mas Hendro terkait values siap ini seperti apa sih Mas? Apakah cocok nggak nih Mas dengan Mas Hendro nih dalam kehidupan pribadinya? Ya, kalau menurut saya sih cocok Pak. Cocok ya Mas ya? Iya, cocok Pak. Oke, nah ini Mas, mungkin selama ini juga Mas Hendro kan bekerja di MHI. Nah, pasti suatu saat pernah ada pengalaman yang kira-kira ataupun pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai juga oleh Mas Hendro.
tetapi Mas Hendro harus tetap bisa profesional dan juga siap. Nah, mungkin bisa dibagikan pengalaman nggak Mas? Gimana sih caranya biar saya tuh harus tetap siap walaupun saya mengerjakan pekerjaan yang mungkin sebenarnya saya kurang suka nih. Nah, seperti itu Mas. Kalau selama ini sih kayaknya belum ada Pak Alex. Wow. Berarti selalu siap ya Mas ya, selalu. Iya. Jadi memang Mas Hendro ini selalu menjalankan pekerjaan, selalu suka dan juga selalu penuh euforia ya Mas ya. Dengan senang hati Pak, ikhlas gitu. Wow, luar biasa nih. Ini salah satu pengalaman yang buat kami ini Mas, baik untuk kita tiru nih Mas. Gimana pada saat kita mengerjakan sesuatu yang kita kurang suka, kita harus selalu suka ya Mas ya. Harus selalu siap ya Mas ya. Selalu positive thinking gitu ya. Nah, mungkin ada lagi nggak Mas? Mungkin terkait dengan pekerjaan inti Mas Hendro gitu ya, yang berhubungan dengan sinergi inovatif andal dan peduli nih Mas. Ya, kalau... Misalkan pada saat ada acara di kafetaria harus butuh kerjasama dengan teman-teman atau apa gitu. Ada pengalaman terkait itu mungkin Mas? Iya, biasanya kalau misalkan ada acara di kafetaria, pas waktu acaranya sudah mulai tapi kehabisan snack atau apa gitu, langsung berangkat langsung beli snack Pak. Itu Mas Hendro langsung beli inisiatif ya Mas ya? Wah ini kayaknya saya harus inisiatif nih. Iya, inisiatif sendiri Pak. Contohnya kayak misalkan kan biasanya kalau belanja pagi itu kan rumah saya kan dekat dari pasar, jadi saya dari rumah itu nggak ke kantor dulu, jadi mampir ke pasar dulu langsung baru berangkat kerja gitu Pak, biar nggak bolak-balik. Oh luar biasa, berarti dari Mas Hendro sendiri sudah memikirkan ya Mas ya, apabila misalkan ada hal-hal yang bisa kita buat lebih efektif dan juga misalkan ya ngerugiin waktu kita sedikit, kita laksanakan aja dulu ya Mas ya, gitu ya Mas ya. Iya Pak. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Hendro udah berbagi pengalaman. Jadi teman-teman Insan Asatol Jomo semua memang udah tidak asing lagi dengan sosok Mas Hendro ya. Siapapun yang melihat Mas Hendro pasti selalu melihatnya secara ceria, tidak pernah muram, tidak pernah sedih, dan tidak pernah marah. Ini memang harus kita tiru ya, bagaimana kita harus selalu berpikir positif sesuai dengan value siap. Oke, terima kasih Mas Hendro ya. Ya, sama-sama Pak Alex. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Di sini kita bersama dengan seorang narasumber yang mungkin juga sudah tidak asing lagi dengan kita semua, yaitu Mas Udi. Apa kabar Mas Udi? Oh, ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas Alex. Alhamdulillah. Ini udah ada Mas Udi ya bersama kita. Nah, sebelumnya mungkin kita juga udah kenal Mas Udi semua. Nah, di masa pandemi ini kebetulan juga Mas Udi kan berada di dalam tim yang namanya PWT ya Mas ya, Pandemic Working Team. Nah, di mana kita menghadapi situasi pandemi, yaitu pandemi COVID saat ini, dan juga itu adalah tantangan tersendiri bagi perkantoran dan juga bagi kinerja kita sehari-hari, terutama dalam dunia kerja. Nah, mungkin bisa di-share Mas, apa sih mungkin pengalaman terkait dengan di pandemi working team ini yang juga berhubungan dengan value siap, Mas. Baik, Mas Udi. Oke, terima kasih Mas Alex. Selamat siang ini ya, siang bagi teman-teman semua. Ini Mas Alex curang nih, saya nggak ditanya udah berapa lama di MHI gitu. Oke, boleh juga deh, boleh. Mungkin ada yang belum tahu ya. Sudah berapa lama nih Mas Udi di MHI? Oke. Nah, jadi selamat datang juga Ibu dari yang MMS. Perkenalkan saya Udi. Jadi kalau pertama masuk di Asratol Jomo itu dulu dinamis karena pertama kali dulu saya di project seksi 3 itu hanya 1 bulan Mas Alex. Habis itu 1 bulan di project seksi 3, kemudian di government relation ini di lahan ini hampir 5 tahun,
di sela-sela di itu juga ada external relation-nya COD 3 seksi 2 ya. Jadi ngurusin masalah sosial itu hampir 2 tahun. Kemudian ini yang terakhir di operation dan maintenance public communication ini 1 bulan. Jadi dinamis. Harus berpikir dinamis dan bertindak dinamis. Gitu. Terkait dengan tadi Mas Alek PWT, jadi ini yang lagi hit sekarang ya, COVID-19. Ini hampir di semua perusahaan, termasuk Astra itu membentuk, kalau di Astra namanya Pandemic Working Team, PWT ya, Pandemic Working Team, yang kemudian di MHI ini kita ada grup WA-nya namanya, mau tahu nama grupnya, ini di dalamnya dikomandani komandan kita Pak Jenderal ya, Pak Jenderal Pak Ega. Nama grupnya Pantang Menyerah. Pantang Menyerah nama grupnya. Jadi bukan PWT MHI, PWT Toljomo, bukan, tapi nama grupnya Pantang Menyerah. Nah, kondisinya waktu itu kan sesuatu yang baru dan beritanya juga simpang siur. Jadi isinya adalah tim PWT yang sekarang dikenal dengan tim PWT itu Dephead plus saya plus direksi. Jadi pengalaman di saat terkait dengan COVID ini di tim PWT khususnya, di situ saya melihat bahwa nilai sinergi siap, khususnya sinergi inovatif, andal dan peduli itu tercermin ya. Sinergi ini dalam arti tidak hanya bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, melakukan ide, tapi juga secara optimal di dalam tim. Jadi berani mengeluarkan pendapat. Jadi pendapatnya itu terkadang kan ketika ada peraturan baru ini, peraturan selalu berkembang, kasus juga selalu dinamis berkembang, bahkan pemerintah juga dinamis kan. Sebelumnya ada masker, nggak boleh masker, hanya untuk orang sakit, kemudian wajib. Nah itu ide-ide, gagasan itu terkadang saling bermunculan dan biasa pertentangan ide untuk membuat sebuah aturan itu sebenarnya biasa. Tapi ada satu pelajaran bahwa justru itulah yang membuat kita berpikir untuk mencapai yang terbaik. Jadi menggali ide-ide, tidak berkomunikasi secara terbuka di grup langsung maupun di grup. Jadi mencari yang solusi terbaik. Pertentangan itu akan memunculkan sisi kreatif kita. Nah, sesuai dengan values nilai andal, kita juga harus berkomitmen ketika sudah diputuskan hasil dari ide-ide tersebut, kemudian diputuskan menjadi sebuah rule atau kesepakatan, semuanya berkomitmen untuk menjalani. Nah, contohnya kalau di saat ini pandemi kita ada semuanya wajib masker, cuci tangan, nah mengisi self-assessment dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu bentuk kepedulian, tidak dianggap sebagai beban, tapi kepedulian perusahaan, kita semua sih terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Makanya kita harus saling mengingatkan ke rekan-rekan kanan kiri, depan belakang ketika ada teman. Karena ini sesuatu kebiasaan baru biasanya lebih cenderung kelupa. Jadi semoga kita misalkan sekarang memakai masker, cuci tangan, itu bukan karena ada aturan, tapi terhadap kepedulian kita terhadap diri sendiri itu yang kecil atau besar akan berdampak terhadap perusahaan. Seperti itu Mas Alek. Jadi dinamikanya di tim PWT juga luar biasa. Di dalamnya selain MHI ada rekan-rekan dari AIS, ada Pak Zan, Pak Yuni. Jadi kita merumuskan itu biasanya ketika ada aturan baru itu kalau gini gimana, kalau gini gimana. Nah itu ide-ide yang muncul, pendapat itu disampaikan secara terbuka sehingga kadang kita kan kalau sendiri tidak bisa melihat dari berbagai macam sisi. Namun setelah diputuskan kita harus berkomitmen untuk menjalankan itu semua. Gitu sih. Jadi sinergi tidak harus yes man, atau kalau misalkan ketuanya ngomong A, kita padahal punya pendapat lain yang
harus disampaikan komunikasi secara terbuka, sehingga yang diambil itu adalah insya Allah itu yang mungkin solusi yang paling baik di antara ide-ide rekan-rekan yang lain. Gitu. Jadi sinergi tidak harus sama ketika dalam sebuah tim ada kasus A gitu harus misalkan A semua enggak, tapi mungkin ada pendapat A, B, C, D, E, tapi ketika diputuskan E misalkan, nah semuanya yang berpendapat A, B, C, D, E harus berkomitmen untuk melaksanakannya. Itu Mas Alek. Oke, luar biasa nih pengalamannya nih Mas Udi ya, terutama bisa menceritakan pengalaman apa yang terjadi di dalam tim PWT-nya MHI. Nah, terkait dengan pandemi COVID yang kita jalani, dan juga kemudian ada tim PWT nih Mas ya. Nah, di dalam tim PWT tadi Mas Udi juga udah menyatakan bahwa membuat protokol-protokol dan juga peraturan-peraturan setelah menyaring dari peraturan nasional maupun dari protokol sesuai dengan tim ini ya, gugus tugas COVID di nasional. Nah, kemudian dituangkan dan juga dipraktekkan ataupun diterapkan di Insan Astratal Jomo nih Mas ya. Nah, dari pengalaman Mas Udi dan juga tim PWT sendiri, bagaimana sih respon dari teman-teman Insan Astratal Jomo pada saat diterapkan adaptasi kebiasaan baru nih Mas? Seperti tadi memakai masker, cuci tangan, ngisi self-assessment. Nah, apakah dengan adanya value siap yang memang selama ini udah kita terapkan, lebih memudahkan nggak sih sosialisasi seperti itu? Atau memang masih ada resistensi seperti, ngapain sih cuci tangan, ngapain sih pakai masker gitu? Seperti itu Mas. Mungkin bisa diceritain Mas? Oke Mas Alek, nah ya benar. Jadi pandemi ini kalau kita tarik dari Maret sampai dengan sekarang Agustus itu kan dinamis sekali ya protokolnya dan sebagainya, itu dinamis sekali. Saya cerita kemarin ada peristiwa yang membuat saya senang sekali dan saya bilang Pak Zan, makasih luar biasa. Jadi waktu itu salah satu protokolnya adalah di teman-teman frontliner itu medis, bahwa ketika ada menangani 3-3 yang berhubungan dengan pengguna jalan dan harus berinteraksi erat, itu menggunakan APD lengkap, hazmat, face shield, masker, dan sebagainya. Dan waktu itu kita dari saya dan rekan-rekan menyampaikan ke medis itu waktu itu hanya sekali, jadi belum sempat melakukan refreshment. Bahkan waktu itu Pak Irfan tanya mekanisme APD, dan ya Mas nanti saya bikinkan materinya, tapi belum sempat, hanya refreshment secara tatap muka, menyampaikan secara lisan. Kemudian ada kejadian pengguna jalan yang meninggal mendadak, kemudian di grup operasi itu disampaikan dan ada dokumentasinya. Ketika melihat dokumentasinya, saya bersyukur ternyata teman-teman sudah melaksanakan apa yang baru kita sampaikan sekali saat itu, yaitu menggunakan APD lengkap. Dan waktu itu saya langsung telepon Pak Zan, komandannya ya, di Lalin. Luar biasa Pak Zan, makasih, kemarin kita baru menyampaikan itu 3 minggu lalu. Gitu. Kemudian ada kejadian, ternyata teman-teman langsung aware, jadi langsung memakai, kemudian bahkan langsung disterilkan dan sebagainya. Dan saya yakin itu karena sebenarnya teman-teman ini value siap itu sekarang di fase buy-in ini yang kemarin sudah melalui fase internalisasi yang cukup lama, sudah secara kebiasaan atau perilaku itu insya Allah sudah baik besar atau sudah buy-in dalam artian memang masing-masing akan berbeda-beda, tapi dengan peristiwa itu saya melihat bahwa ternyata apa yang kita sampaikan itu langsung dilaksanakan cukup baik oleh teman-teman. Nah, dengan peristiwa itu saya melihat teman-teman yang di frontliner aja menjalankan dengan sangat baik gitu kan, dengan sangat baik.
kita yang di head office tentunya dengan lebih karena sosialisasi kegiatan dan sebagainya itu lebih intens, harusnya lebih bagus. Apalagi dengan siap, karena siap ini kan diformulasikannya mungkin memang baru 3-4 tahun belakangan, tapi sebenarnya nilai-nilai ini kan nilai-nilai yang secara norma-norma itu tidak hanya cocok buat di perusahaan, jangan-jangan kita di kehidupan di rumah, di lingkungan, di masyarakat dengan nilai siap ini sudah ada bibit-bibit siap di diri kita masing-masing, tinggal kita menjalankannya secara konsisten. Itu masalahnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Udi. Berarti memang mudah-mudahan insya Allah, tadi diceritakan Mas Udi juga bahwa teman-teman kita di frontliner pun sudah mulai buy-in ya, bahkan atau bisa dibilang sudah buy-in mungkin sejak lama ya, dengan kejadian-kejadian tadi. Dan tadi juga Mas Udi bilang, memang bisa jadi di kehidupan kita sehari-hari kita sudah memiliki nilai-nilai yang mungkin selaras juga dengan nilai-nilai siap. Nah, namun di sini kita bersama-sama membalikkan itu ke dalam suatu nilai yang disebut dengan SIAP alias siap ini sendiri ya. Mungkin tuh terima kasih Mas Udi untuk bisa sharing pengalamannya, terutama terkait pengalaman tim PWT yang lagi panas-panasnya nih ya terkait COVID, yang memang sangat related dengan nilai-nilai siap, terutama nilai peduli ya Mas Udi ya. Siap. Jawabnya siap. Terima kasih Mas Udi untuk sharing cerpennya. Oke teman-teman, tadi kita udah sama-sama mendengarkan cerita pengalaman dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Mereka bertiga merupakan salah satu sosok yang kami developer pilih untuk bisa mewakili Insan Astro Toljomo yang kami rasa memang udah memberikan inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya kita menginjak ke acara kita yang kedua, yaitu kita akan membahas terkait dengan hasil Eptanas. Di sini kita menyebutnya ngobras, alias ngobrol bareng hasil Eptanas, bersama dengan SPM, yaitu Siap Prime Minister, bersama dengan Bu Ai. Silakan mungkin Bu Ai bisa dipandu bagaimana sih hasil Eptanas kita kemarin, dan juga mungkin bisa dibahas beberapa soal-soalnya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Hasono, Pak Ega, teman-teman booster, Panglima yang ada di sini, prajurit. Kemudian selamat datang juga buat Ibu Marina dan tim dari tim values-nya MMS ya. Jadi pada kesempatan di Eptanas 1.0 2020 ini, which is ini adalah BBC kita yang pertama ya di tahun ini setelah menghadapi 2 kali Eptanas itu di bulan April, Eptanas pertama, kemudian yang kedua itu Eptanas keduanya di bulan Juni ya. Dan berikutnya jangan lupa nanti di akhir bulan ini juga kita akan melakukan Eptanas tahap ketiga 2020. Jangan bosan-bosan ya, kita harus selalu belajar. Oke, next. Adalah terkait dengan hasil. Jadi hari ini saya akan menginformasikan mengenai hasil Eptanas 2 tersebut. Kemudian apa sih yang menjadi soal-soal yang katakan kalau di tahun 2019 itu kayak ada jebakan Batman gitu ya. Di tahun ini sebenarnya tidak ada, tapi ternyata cukup banyak ada satu soal yang menarik yang rasanya perlu menjadi perhatian gitu ya. Kita akan coba lihat dulu mengenai hasil Eptanas, baik itu di Eptanas pertama dan kedua. Nah, itu kalau dilihat di sebelah kanan, para pultol juga lagi melakukan Eptanas ya. Jadi untuk hasil Eptanas di 2020, untuk yang Eptanas pertama di bulan April ya. Nah, kita lihat dulu dari setiap komite. Kalau lihat di sebelah kiri itu kayaknya Anwar ya, OB di lantai 2 lagi melakukan Eptanas dengan khidmat ya, dengan seriusnya. Jadi kalau kita lihat pergerakan Eptanas 1 compare ke Eptanas 2.0, yang pertama dari booster itu rata-ratanya di 4,44, tapi minimum ke maksimumnya
itu di 375 sampai 5 ya. Terima kasih booster. Cuma yang Eptanas keduanya ini di booster ada yang angkanya di bawah dari targetnya kita. Karena target kita di tahun ini kan 3,5 ya. Itu ada di 335. Tapi maksimum juga di 5. Rasanya kalau maksimum hampir semuanya ada yang nilainya itu excellent ya di 5. Karena range-nya kita kan antara 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk developer yang tadinya 4,82 rata-rata, di keduanya itu menjadi 4,89. Jadi ada kenaikan 0,07 ya, 0,07. Kemudian developer Panglima dari 448 ini turun sedikit menjadi 4,43. Cuma memang ada minimumnya yang memang harus menjadi perhatian, sehingga nanti mungkin di next-nya saya SPM beserta tim developer kita akan coba untuk mencari cara lagi bagaimana supaya nilai ini lebih merata sebenarnya, karena targetnya sebenarnya itu merata dan behaviornya itu muncul gitu ya. Nah, kemudian terakhir prajurit itu yang mengikuti Eptanas 222 di pertama, kemudian 247 di Eptanas kedua. Nilainya secara rata-rata di atas targetnya kita 3,5, tapi memang secara minimum memang harus kita perhatikan. Sehingga di rata-rata Eptanas pertama kita tuh sebenarnya masih di atas target 3,68, sementara yang Eptanas kedua lebih tinggi nilainya 3,92. Gitu ya. Next. Nah, kalau kita bicara hasil secara perusahaan masing-masing ya, kita bagi. Untuk Eptanas 1 dan 2 dari AIS dulu nih. AIS secara total itu 28 pertama, yang kedua itu ikut adalah 32. Sorry, yang atas itu Eptanas 10 itu yang di minimum sebelah kiri, itu adalah rata-rata sebenarnya, mohon maaf ya, di 4,42. Kemudian AIS yang Eptanas keduanya agak turun di 4,29. Karena di sini ada faktor yang minimum. Itu sepertinya ada satu yang baru ya. Kemudian dari ISS secara rata-rata dari 3,62 menjadi 3,73. Koperasi MMS yang dulunya adalah MSP ya, itu juga masih di atasnya target 360. Kemudian yang sekarang itu menjadi 4,01. Walaupun memang menjadi perhatian balik lagi adalah di minimum. Jadi memang belum merata. MHI so far yang dulunya di 4,67 naik 0,07 tadi, 4,69 ya. Kemudian dari sigap, kalau dulu di tahap yang pertama, Eptanas pertama itu di bawah target, yang Eptanas keduanya sudah di atas target sedikit. 3,51. Kemudian yang track ini yang dulunya 3,07 ada penambahan di 3,25. Kalau melihat Eptanas, kita kan melakukan Eptanas baru di tahun 2019 ya. Evaluasi bersama pemahaman nilai siap. Nah, itu yang disebut dengan Eptanas. Dulu target kita adalah 3, karena dulu adalah fase kita adalah understanding. Tapi sekarang begitu masuk ke behavior, masuk ke buy-in, itu target kita menjadi 3,5 gitu ya. Jadi ini peran bukan cuma di komite, baik saya sebagai SPM, teman-teman developer, jenderal gitu ya, atau booster, panglima, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Supaya bagaimana caranya nilai-nilai ini terlihat pada behavior kita sehari-hari, baik ada di ruang lingkup perusahaan, di ruang kerja, area kerja, maupun dimanapun kita berada, gitu ya. Itu pesan saya. Next. Sebelah kiri ada Dili lagi serius ya, tuh lagi Eptanasnya. Oke, nah ini adalah hasil yang MHI. Kalau melihat hasil MHI per departemen, rasanya sangat baik ya, sangat baik, karena dari 4,67 di Eptanas tahap pertama, Eptanas tahap kedua itu menjadi 4,76. Cuma kembali lagi nih pesan saya sebagai teman-teman ibu saya Pak kepala sekolah ya,
balik lagi bahwa nilai ini akan menjadi tidak berguna kalau itu tidak tercermin dalam behavior kita, gitu ya. Jadi sebaiknya nilai ini harusnya tercermin dalam behavior kita sehari-hari. Kira-kira gitu. Oke, next. Nah, sehingga average-nya gini nih, average grade-nya. Kalau kita compare antara Eptanas 1.0 versus 2.0, ya. Booster rata-ratanya di 4,42, developer 486, Panglima 445, prajuritnya 369. Sehingga rata-rata dari target kita di 3,5, alhamdulillah kita masih di atasnya 3,8. Walaupun bagian-bagian yang merah itu saat ini masih menjadi PR. Balik lagi ya, PR-nya itu bukan cuma di komite, di saya, di booster, di developer gitu ya, tapi PR kita ke seluruhnya. Dengan cara apa? Sosialisasi rasanya oleh developer itu cukup rutin dilakukan dengan program-program yang saat ini dijalankan gitu ya oleh developer. Nah, itu peran serta aktif teman-teman, mau siapapun lah di sini, itu sangat diperlukan. Tapi balik lagi, ini harus disertai dengan behavior, karena saat ini kita masuk ke fase buy-in yang pertama. Itu ya. Jadi rasanya kalau dilihat di sini, yang masih di bawah, di bawah dari targetnya kita, itu ada dari sigap, kemudian ada di track. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat nilainya, itu sudah cukup banyak berubah dari Eptanas yang pertama di 2020, bahkan dari yang 2019 ya, karena saat itu masih awal-awal banget. Gitu. Oke, mungkin bisa lanjutkan, next. Pak Safan, min 4,64, nanti saya lihat ya datanya, kan di sini nggak bisa lihat data. Oke, kalau jumlah peserta yang Eptanas pertama itu ada di 256, kemudian ada penambahan pada Eptanas 2.0 menjadi 281. Kemudian data berikutnya itu adalah dari target nilai kita 3,5, pertama di 368, kemudian menjadi 392. Secara average kita dapat di 3,8 tadi. Jadi terima kasih teman-teman atas partisipasi, perhatian, dan kerjasamanya dalam melakukan Eptanas ini. Kemudian jangan lupa behavior itu, karena kita sudah masuk ke buy-in, saya ingatkan kembali, kalau mengingat ke values, mungkin saya akan cerewet sekali gitu ya, akan selalu mengingatkan teman-teman terkait dengan perilaku. Biasanya saya suka teriak kalau ada yang agak-agak aneh, agak-agak yang tidak sesuai dengan regulasi gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak cerewet, tapi saya minta support dan komitmen dari teman-teman semua sehingga values kita ini akan berhasil gitu. Target kita itu akan berhasil, bukan hanya di angka tapi tergambar di perilaku kita sehari-hari. Gitu ya. Next. Sebelah kiri ada Novi lagi Eptanas. Nah, ini Eptanas 1 which is hanya 41% yang benar. Jadi ini kalau nggak salah soal nomor 15 ya, memberikan inspirasi bagi orang lain merupakan perilaku yang dianjurkan pada nilai. Ini sebenarnya ada di DUS ya. Di DUS-nya adalah sinergi. Tapi dari 100% yang benar adalah 41%. Jadi sebenarnya kembali lagi, tadi juga sudah di-launch terkait dengan buku panduan siap. Jadi nanti teman-teman bisa langsung baca-baca di situ. Kemudian ada contoh-contoh perilaku juga yang sudah disiapkan oleh developer ya, yang rencananya di bulan depan kita akan akan dicetak ya. Oke, next. Nah, ini. Soal ini Eptanas 2 jawabannya itu hanya 21% yang benar. Ya. Nih, kita bahas sedikit. Bagus petugas Senkom menerima laporan dari pengguna jalan bahwa terjadi kecelakaan di jalur. Kemudian segera menginstruksikan ke unit yang lain
rescue, medis, dan derek untuk segera menangani laporan. Yang kemudian segera ditanggapi oleh para petugas di lapangan dengan cepat, tepat, sesuai prosedur, merupakan cerminan dari sikap. Rasanya semuanya agak terjebak ketika bicaranya dengan cepat, tepat, sesuai dengan prosedur, sehingga lebih banyak ke Anda. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai values, kadang-kadang ada garis di mana kita tidak bisa bicara mengenai benar atau salah. Tapi dalam hal ini sebenarnya oleh komite yang membuat soal-soal Eptanas ini diarahkannya lebih ke sinergi. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan dalam ngobras kali ini. Jadi jangan lupa nanti kita akan siapkan lagi Eptanas 3.0 di akhir bulan Agustus 2020. Saya kembalikan ke Alex sebagai MC. Silakan Alex. Oke, terima kasih Bu Ai sebagai kepala sekolah yang sudah memberikan gambaran terkait dengan hasil Eptanas kita kemarin ya. Dan juga tadi ada 2 contoh soal yang mungkin sedikit mungkin jawabannya benar-benar tipis ya. Tetapi kalau kita pahami do dan secara baik, maka kita sebetulnya bisa melihat dari rangkaian proses itu lebih mengarah ke values apa. Nah, oleh karena itu, seperti biasa, saya ingatkan lagi ke teman-teman, nanti harus dipahami do dan dance-nya. Nah, kemudian nanti kita jabarkan secara perilaku melalui behavior-nya, seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin membahas lebih lanjut, nanti bisa diskusi dengan SPM maupun dengan developer terkait dengan soal-soal yang kemarin ya, ataupun terkait dengan soal-soal lainnya. Oke, sekarang kita akan menginjak ke acara kita yang ketiga, yaitu Kamut alias kata mutiara, atau misalkan kita sebutnya adalah dengan petuah-petuah siap. Nah, mari kita sama-sama dengarkan. Yang akan memberikan Kamut ini adalah dari jenderal kita, yaitu dari Pak Har dan Pak Ega. Namun pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ega untuk memberikan kata-kata mutiara ataupun pesan-pesan, terutama sebagai jenderal, terkait dengan values yang sudah dijalani selama setengah tahun ini, Pak, dan juga dikaitkan dengan bulan integritas dari Astratal Nusantara atau dari Astra Infra. Mungkin silakan, Pak. Ya, Alek. Kedengeran, Alek? Mantap, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, terima kasih. Kaget saya terus terang nih. Biasanya terakhir. Gak sopan ini. Ya. Yang kedua, ini kata mutiara. Saya juga nggak di-brief ini. Kata mutiara ya. Tapi saya coba cari ya. Biasanya sih ketemu sambil jalan. Juga mungkin tambah sedikit ya. Beberapa hal. Intinya sebenarnya seputar rasa bangga saya sebenarnya ya. Kita jenderal gitu ya. Dan rasa terima kasih ke teman-teman. Yang paling pertama terima kasih karena nilai jenderal nggak dimunculin. Karena kalau dimunculin saya malu sama Pak Har. Biasanya beliau paling oke kalau untuk value dan lain-lain. Jadi terima kasih ke Bu SPM tidak dimunculkan nilainya gitu ya untuk jenderal. Kemudian sebelum kata mutiara ini saya juga bangga juga ini selain anak sama MHI saya bangga juga dengan teman saya, keluarga saya dari MMS, yaitu ada Bu Marina, tapi yang mungkin saya paling banyak kenal adalah Bu Sri. Halo Bu Sri. Bu Sri dengar? Halo juga Pak Ega. Nah, jadi mungkin pertama saya bangga dengan Bu Sri sampai sekarang masih konsisten nih. Itu beliau ini dari administrasi gerbang dulu ya, tapi terus masuk ke HR dan konsisten dalam menghidupkan pembelajaran menurut saya gitu ya. Jadi sebelum ke MHI saya coba biar kenal dulu. Nah Bu Sri ini sering membedah buku sehingga akhirnya menjadi panitia acara bedah buku gitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, itu saya sangat senang artinya Pak. Bahwa values budaya itu sebenarnya memang harus dihidupi sehingga akan istiqomah ya bahasa si Adis ini istiqomah jadi menjadi hidup terus sampai sekarang alhamdulillah. Nah kemudian terhadap nilainya pasti senang dong ya jenderal dan lain-lain pasti senang walaupun memang di balik senang selalu ada hal yang peluang untuk mengimprove.
Yaitu bisa diimprove dari sini tadi. Bu Ai sudah ngasih hal-hal yang perlu kita improve. Ya, terima kasih sudah mengidentifikasi itu untuk Bu Ai. Kemudian seperti biasa, BBC ini kan sebenarnya acara yang konsisten kita lakukan untuk mereview, gitu ya, untuk melihat sejauh mana sebenarnya bukan nilai kan, yang bukan nilai EBTANA sebenarnya tujuan akhirnya adalah bahwa bagaimana kita bisa memahami, gitu ya, memahami setiap konteks yang banyak ini, gitu, untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, which is saya rasa dalam kehidupan kita, terutama teamwork, sinergi dan lain-lain itu, value Siap ini sudah terlihat sangat menghidupi kita. Dan salah satu contoh untuk menghidupinya adalah dengan mengganti model di jingle itu. Bukan jingle ya, model senam. Itu rasanya semua, terutama Pak Safan pasti langsung tune in itu. Jadi dia senamnya malas-malasan, kalau dimunculin videonya pasti semangat. Pun saya sama. Gitu ya. Nah itu jadi, itu contoh kita memang secara konsisten di setengah tahun. Tadi kan Alek bilangnya setengah tahun, tapi saya melihatnya bahwa ini proses yang bukan setengah tahun, tapi proses yang selalu dihidupi sejak MHI ada, kemudian didefinisikan menjadi suatu kata-kata yang memang memotivasi dan membumi untuk kita semua melaksanakannya dan menyesuaikannya dari semua nilai pribadi menjadi nilai kolektif kita di perusahaan ini yang memang terlihat dari kata-kata siap, gitu ya. Memang saya percaya dari 3 role model tadi, itu role model lah saya sebutnya. Mas Budi, Mas Hendro, sama Mas Juanda itu tiga orang yang saya kenal. Tapi juga tidak hanya itu, banyak orang yang baik, banyak orang yang juga lebih baik, hanya kesempatannya belum muncul. Jadi mohon tetap konsisten untuk terus sehingga suatu saat bisa menjadi bagian yang sharing ke kita. Terakhir mungkin kata mutiara saya adalah, saya akhir-akhir ini lagi melihat dan melakukan suatu aktivitas training, gitu ya. Ada kalimat yang saya senang, gitu ya, bahwa kalau bahasa di agama kita, mohon maaf itu mungkin istiqomah ya, kalau melaksanakan terus, gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya nih, bahasa Inggris itu adalah ada istilah bahwa ketika kita pengen terus maju, gitu ya, itu tidak bisa kita memang hanya mensandarkan kepada kemampuan kita untuk selalu belajar secara teoretikal dan lain-lain, tapi perlu adanya mindset yang memang didasari kepada nilai-nilai. Nah, kita adalah siap. Nah, saya menemukan 2 kata di sini bahwa agar ke depan kita bisa melewati fase baik ini dengan baik, tentunya kita perlu, pertama adalah menghidupkan proses pembelajaran itu setiap saat. Atau bahasa Inggrisnya adalah, mohon maaf kalau salah ya, ini saya pakai Google soalnya, itu life learning. Jadi coba hidupkan proses belajar itu setiap saat, baik dari arti siapnya, do and don'ts-nya dari siap itu, serta melihat model-model yang mungkin dilakukan dan dirasakan itu baik. Yang kedua adalah skilling. Jadi bagaimana kita selalu meningkatkan kemampuan kita. Yang memang diasahnya ada yang lewat EBTANAS, ataupun lewat dengan brainstorming di setiap saat, ataupun di forum innovation. Jadi 2 hal itu, life learning sama reskilling, itu menjadi hal yang penting. Agar apa? Agar, dan ini dipondasikan oleh nilai-nilai siap kita, agar ke depan kita lebih memberikan nilai yang bermanfaat. Bagi siapa? Bagi diri kita, dan tentunya bagi perusahaan, dan ujungnya adalah menjadi bagian yang membanggakan untuk bangsa dan negara, pun keluarga. Rasanya itu, Lex, yang saya bisa sharing sedikit, walaupun agak lama, mohon maaf. Itu aja, terima kasih, saya bangga kepada teman-teman. Teruskan, istiqomahkan, dan kalau bisa, tim booster, tim developer, SWM atau yang lain-lain, kembali kita nanti sama-sama untuk mendefinisikan hal baru untuk tahun depan, dengan aktivitas-aktivitas yang tentunya lebih menarik, dan bisa membumi untuk dimengerti oleh semua kita. Itu aja, terima kasih. Mas Alex, saya kembalikan.
Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Ega ya. Jenderal kita memang memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Sudah disampaikan Pak Ega tadi, membuat kita mudah-mudahan juga lebih dibilangkan tadi istiqomah dalam menjalani value siap di tahun-tahun ke depannya maupun saat ini dan juga seterusnya. Untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan pesan-pesan dari Jenderal dari Pak Harsono. Pak Har ada di sana, Pak Har? Ya, oke, Lex. Ya, silakan Pak. Mungkin ada pesan-pesan terutama terkait dengan value siap yang dikaitkan dengan bulan integritas dari Astra Infra, Pak. Baik, ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Oh, kamu rekam? Oh ya. Ya, selamat siang teman-teman semuanya ya. Selamat bergabung juga teman-teman dari MMS. Surprise juga ada teman-teman dari grup yang mau bergabung dengan kita untuk acara ini ya. Oke, saya mau review sekilas mengenai siap ini ya. Jadi ketika tahun 2017 kita mendefinisikan mengenai values, pada waktu itu memang kita berkomitmen bahwa memang company kita mesti harus ada values yang harus kita kita punya dan kita hidupi. Memang waktu itu kita menggali values apa sih yang membuat kita itu menjadi satu perusahaan yang memang benar-benar bisa bukan sekedar survive, tapi benar-benar bisa bertumbuh dengan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan punya nilai-nilai, sehingga apa yang sudah ditanamkan di dalam visi maupun misi itu bisa tercapai gitu. Nah, kalau saya flashback 3 tahun ke belakang, ini progresnya saya senang sekali ya. Artinya saya bangga juga sama teman-teman, seperti Pak Ega juga bangga tadi. Memang mengalami progres dari fase yang mulai dari mulai sosialisasi ya, fase understanding, kemudian dari fase awareness, understanding, kemudian sekarang buy-in gitu kan. Itu semuanya ada satu progres yang memang nyata, kelihatan nyata gitu. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya, dan sampai sekarang pun itu masih tetap ada satu ide-ide kreatif di mana terus digaungkan siap ini. Dan lebih bagusnya lagi, memang dari seluruh karyawan yang ada itu saya melihatnya mereka menyambutnya dengan antusias. Memang selama 3 tahun pelaksanaan ini, tentunya ada juga yang dalam tanda petik menjadi korban. Jadi yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa memang orang yang tidak bisa siap, ya akhirnya akan tergilas juga, atau secara sukarela akan meninggalkan kita gitu, karena values-nya sudah tidak sesuai dengan kita gitu. Ya, itu memang harus terjadi, dan waktu itu memang saya sudah sampaikan ada kemungkinan akan terjadi gitu, dan memang telah terjadi seperti itu. Tapi pada akhirnya untuk proses pemurnian ini pada akhirnya juga menghasilkan sesuatu yang positif yang sampai saat ini kita bisa nikmati, kita bisa lihat di mana value siap kita sudah bisa memasuki fase buy-in ini, di mana di fase ini saya harapkan perilaku itu sudah menjadi perilaku yang otomatis. Jadi kita itu sudah istilahnya value behave gitu, berperilaku siap, dan itu secara otomatis. Bukan karena trigger karena ada atasan atau karena ada orang lain. Bahkan itu sudah ada di teman-teman semua, sudah menjadi mendarah daging. Jadi kalau sistem itu udah metik lah, metik. Anda melakukan, ada peristiwa apa, karena values Anda itu sudah hari-hari terus diingatkan itu, secara nggak sadar sudah menjadi satu hal yang otomatis keluar, muncul siapnya. Nah, itu yang saya anggap satu achievement yang luar biasa dari teman-teman. Karena banyak perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang gede pun, itu bisa berguguran karena mereka tidak punya values. Gitu. Mereka mungkin punya values, tapi hanya ditempel di dinding.
Nah, yang saya lihat di kita itu tidak hanya menjadi hiasan dinding, tapi benar-benar kita hidupi, kita kita terus lakukan setiap hari, kita ingatkan, ya kan? Mungkin teman-teman juga sampai belenger juga gitu kan, ya kan? Dengar ini gitu kan. Tapi itu memang kita lakukan supaya di otak bawah sadar kita itu bisa masuk gitu. Sehingga yang tadi saya bilang, sehingga proses otomatisasi itu menjadi bisa terjadi gitu. Nah, saya merasa bahwa memang Value Siap ini akan up to date dalam situasi apapun, baik pada situasi yang bisnis yang lagi booming maupun situasi yang seperti saat ini. Kita melihat bahwa situasi yang efek dari pandemi ini bukan hal yang sederhana. Dulu kita berpikir bahwa oke lah, nanti beberapa bulan paling udah balik lagi, udah normal lagi gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat kalau kita baca ataupun menonton TV itu ya, bahkan negara-negara yang sangat kuat secara ekonomi ya, itu mulai masuk ke jurang resesi gitu. Seperti Singapura, Korea Selatan, kemudian bahkan Amerika gitu. Jadi resesi itu ketika 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif, secara teori seperti itu ya. Nah itu kita pun barangkali sekarang ini, karena kuartal kemarin kan juga negatif ya, kemungkinan bisa jadi kita masuk ke situ. Cuman kalau tadi kebetulan saya ikut seminar di virtual juga yang diadakan di Astra Eksekutif, itu memang kemungkinan besar memang kita juga akan mengalami kontraksi gitu. Tapi di beberapa negara berkembang itu kontraksinya nggak separah di negara-negara maju seperti di Amerika atau Eropa gitu. Nah, balik lagi ini tadi nyinggung terkait sama bisnis. Nah, terkait dengan siap, situasi apapun, situasi yang saat ini pun, kalau kita memang sudah berperilaku siap, itu kita memang benar-benar siap menghadapi situasi apapun. Kita memandang segala sesuatunya secara optimis, kita menjadi terbiasa melakukan inovasi. Tidak berarti dalam kondisi sulit kita nggak berinovasi. Kita berinovasi, gitu kan? Contoh, ketika kita harus melakukan efisiensi atau efisiensi lah katakanlah, efisiensi OPEX. Kalau kita nggak melakukan inovasi atau kita nggak berpikir bagaimana ya bisa kita melakukan inovasi dalam kondisi efisiensi dalam kondisi seperti ini, ya itu nggak bisa gitu. Tapi karena kita udah terbiasa melakukan inovasi sebagai bagian dari value siap, makanya kita tidak kaget muncul inovasi ini penghematan di sana sini yang secara operation kita bisa tetap jalan dengan baik, namun secara bisnis target efisiensi itu bisa tercapai gitu, bahkan lebih rendah. Untuk MHI itu ya perlu diketahui di guidance ATN itu bahkan sama dengan OL1. Kemudian kita bikin OL adjusted. OL adjusted itu bahkan lebih rendah dari OL1 yang ditetapkan oleh ATN gitu. Jadi artinya kita dengan berani put angka, karena kita yakin kita bisa melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan penghematan dengan tidak menghambat operation. Nah, itu. Nah, teman-teman, saya akuin bahwa situasi saat ini ya, itu memang belum begitu mengembirakan ya. Beberapa bulan terakhir kan terjadi tren penurunan traffic yang luar biasa, meskipun mulai bulan Juli ini sudah mulai ada peningkatan. Jadi mulainya itu dimulai bulan Maret, April, Mei itu benar-benar bottom itu, kemudian Juni mulai naik, dan Juli ini naik. Juli naik, Agustus ini kita harapkan lebih naik lagi gitu. Kita berdoa sama-sama itu second wave untuk pandemik itu tidak terjadi gitu. Tadi ada pertanyaan waktu seminar tadi pagi ya, profesor siapa namanya lupa saya, dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa saya skip, saya agak lupa tadi. Jadi gitu ya. Jadi di situasi kondisi yang ini sudah membaik, di saat ini kita berharap dia memperkirakan, kan ada pertanyaan begini, apakah secara bisnis kita bisa akan balik di 2019 itu kapan perkiraan dia?
kalau vaksin itu sudah akan ditemukan di katakanlah akhir tahun ini. Nah, dia jawab gini loh, profesor itu jawab gini bahwa vaksin katakanlah vaksin itu kan setelah ditemukan harus diuji coba sampai pasti bahwa itu bisa efektif itu akan butuh waktu. Jadi ada kemungkinan katakanlah Desember itu akan butuh waktu 12 bulan lagi untuk di tahun 2021. Jadi artinya kalau bisa balik ke posisi seperti 2019 itu perkiraan dia itu di 2022 dan 2023. Nah, itu dia ngomong secara umum ya. Tapi saya memiliki optimisme yang lain. Kenapa? Karena kita di bisnis jalan tol ya. Bisnis jalan tol itu bisnis yang sebetulnya relatif mudah stabil. Kembalinya itu bisa lebih cepat dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Kalau bisnis otomotif barangkali akan butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa balik. Benar itu, 2 atau 3 tahun gitu bisa balik penjualan seperti di tahun lalu gitu. Tapi di kita saya optimistik di tahun depan kita bisa balik lagi ke plan yang di 2020. Jadi kita paling delaynya 1 tahun dengan asumsi tidak ada second wave ya. Nah itu kita punya optimisme seperti itu. Kita akan lebih cepat recover dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Tentu saja ada juga bisnis-bisnis yang memang karena COVID justru mendapatkan keuntungan, ya adalah. Contohnya seperti bisnis-bisnis yang terkait sama kesehatan, gitu kan, digital, itu mungkin akan berkembang lebih pesat gitu. Tapi lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang collapse ya, karena COVID ini. Nah kita berharap ini semua bisa kita lalui, teman-teman semua bisa tetap optimis gitu. Bulan Agustus itu ATN mencanangkan untuk bulan integritas. Bagi kita itu tentu saja satu hal yang sangat bagus. Namun saya juga merasa bahwa memang terkait sama integriti kita sudah gaungkan sudah sejak lama gitu. Karena integritas itu melingkupi dari values kita siap gitu. Makanya teman-teman saya pikir ini bukan satu hal yang baru meskipun di launch di bulan Agustus 1 bulan integritas. Nah ini seperti kita mereview apakah perilaku-perilaku yang terkait dengan integriti itu memang sudah ada di dalam diri kita gitu. Karena sebetulnya kalau kita ngomong siap integrity itu embedded gitu. Jadi sudah otomatis ada di situ gitu. Nah, terkait dengan fase buy-in ini, saya harapkan teman-teman juga bisa memberikan influence ya. Karena fase buy-in itu bukan hanya yang saya harapkan bukan hanya kita berperilaku secara otomatis berperilaku siap, tapi kita memberikan influence, memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bisa berperilaku siap gitu. Nah, caranya nggak cuma sekedar menunjukkan, tapi juga kita harus berani juga menegur. Katakanlah ada teman yang, oh kamu nggak siap nih, nggak perilaku nggak siap nih, nggak cocok. Itu harus berani melakukan itu. Kalau kita sayang sama teman kita, justru memang seharusnya kita melakukan itu. Kita berani negur gitu. Ada yang salah, kita berani tegur. Sebelum teman masuk ke jurang yang lebih dalam kalau itu memang ada ya. Gitu. Jadi selalu mengingatkan, selalu memberi semangat, ya kan? Misalnya inovasi satu hal yang kita terus gaungkan. Nah di masa seperti ini kan orang kecenderungan untuk, aduh ini kan lagi ibaratnya kita turun dulu deh tensinya gitu. Nah kalau kita berperilaku siap, harusnya enggak gitu. Kondisi apapun kita tetap harus siap, inovasi tetap harus jalan. Inovasi bisa terjadi di kondisi apapun. Teman-teman kita yang loyo, kita ingetin gitu kan. Tapi kita sendiri juga melakukan inovasi-inovasi, ajak teman-teman untuk bisa siap. Nah, jadi pesan saya yang terakhir, karena ini sudah hampir jam 12, keep siap. Jadi teruslah siap, pegang siap itu, karena siap itu akan selalu up to date di segala situasi. Dan saya percaya ini yang akan membawa usaha kita ke depan akan menjadi semakin maju dan berkembang gitu. Karena bisnis yang maju
Kalau orang-orangnya sendiri tidak punya integritas, tidak berperilaku siap, ya itu sebetulnya tinggal menunggu waktu. Tapi kita dengan pondasi siap, itu ibaratnya kita membangun rumah yang pondasinya kokoh gitu. Sehingga bangunan yang di atasnya akan tetap kokoh meskipun diterjang badai. Anggap aja pandemi ini adalah satu badai, dan saya percaya kita berdoa bersama semoga ini badai cepat berlalu dan kita bisa semakin bukan sekedar survive, tapi kita akan segera bangkit lagi bersama-sama dengan tim Astra BUJT yang lain. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Jenderal kita Pak Harsono dan juga tadi ada Pak Ega. Jadi memang sesuai dengan pesan dari Jenderal dari Pak Harsono tadi bahwa values, terutama values kita yaitu siap, itu merupakan pondasi. Jadi apabila kita udah buy-in, diharapkan memang buy-in di tahun ini semuanya, apapun nanti tantangannya, baik ada pandemi ataupun amit-amitnya nanti ada resesi di Indonesia, kita tetap kuat dan kita tetap bisa survive. Jadi betapa pentingnya values dan juga betapa pentingnya kita menerapkan siap dalam kehidupan sehari-hari secara buy-in. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginjak acara yang terakhir sebelum kita nanti akan menyelesaikan closing, yaitu akan ada acara agenda berita penting atau beating yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, Mimin Dela. Silakan. Hai, halo semuanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu di BBC kali ini. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin kita kick off bulan integritas. Nah, ini ada video dari Pak Kris menyampaikan apa sih bulan integritas gitu. Sebelum kita ke beating, kita melihat video ini dulu ya. Seperti halnya sebuah nilai yang dihidupi dan menghidupi keseharian kita. Integritas juga harus diciptakan, dipupuk, diperkaya, dan diberi lingkungan yang baik supaya berkembang. Integritas bagi saya adalah nafas yang tanpanya saya menjadi tiada. Dan karenanya saya bisa menjadi pribadi seperti sekarang. Kredibilitas saya dibangun di atas fondasi dan dinafasi oleh nilai integritas tersebut. Mohon hidupi integritas saya dengan saling menciptakan lingkungan yang baik, supaya bisa bertumbuh dan berkembang dan memperkayanya setiap aktivitas keseharian kita bersama. Selamat merayakan bulan integritas bagi seluruh insan Astra Infra. Nah, itu tadi video dari Pak Kris ya, yang sudah memberikan opininya mengenai integritas. Nah, sekarang waktunya kami menantang kalian semua untuk membuat lomba video integritas dengan judul Arti Integritas Menurutku. Ada hadiah GoPay sebanyak 1 juta untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal mengunggah video dengan durasi 1 menit dengan tema video Arti Integritas Menurutku. Nah, kalian juga bisa mengirimkan lebih dari 1 video, dan konten video juga tetap ya harus orisinal, tidak mengandung sara dan pornografi, dan tidak pernah dilombakan sebelumnya atau sedang mengikuti perlombaan lain. Ini gampang banget, terbuka untuk umum, jadi bisa kelompok, bisa individu, atau teman-teman yang memang sudah sering nge-vlog atau sering bikin video YouTube gitu ya, itu silahkan monggo banget ikut lomba video mengenai integritas ini. Hadiahnya lumayan banget, ada saldo GoPay sebanyak 1 juta untuk 5 orang pemenang. Itu deh. Nah, satu lagi Mas Alex, jangan lupa teman-teman untuk memasang Twibbon ya
memasang Twibbon seperti ini. Caranya mudah banget, sudah saya share di grup besar, Big Family, ataupun grup-grup kecil, Panglima dan Toljomo. Sudah saya share juga bagaimana caranya, saya share juga frame-nya. Twibbon ini tinggal teman-teman pakai. Ya, itu tadi, sekilas informasi mengenai bulan integritas. Satu lagi, kalau misalkan teman-teman juga punya unek-unek nih tentang integritas, bisa colek Mas Aziz selaku PIC Siapin, di mana teman-teman bisa memberikan inspirasi mengenai semangat integritas untuk Indonesia. Itu aja Mas Alex, kembali ke Mas Alex, atau mungkin langsung aja dari Kiki ya, akan menyampaikan informasi mengenai prajurit tersiap. Silakan Kiki. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dela. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali kalau tahun 2020 tetap akan ada prajurit tersiap. Jadi bagi teman-teman booster sama Panglima yang kemarin telah mengikuti siap refresh dengan sudah menuliskan beberapa aktivitas implementasi siap, mungkin bisa dijalankan dan nanti akan kita kembali refresh kembali di bulan September, dan jangan lupa mengkawal prajuritnya supaya bisa menjadi prajurit tersiap. Sekian Mas Alex informasi mengenai prajurit tersiap dan siap refresh. Terima kasih Mas Alex. Oke, terima kasih Mbak Dela dan juga Mbak Kiki yang sudah berbincang-bincang menyampaikan berita penting atau beating tadi, yaitu ada dua, yaitu ada dari Bulan Integritas Astra Info dan juga tadi prajurit tersiap ya dari Mbak Kiki. Oke, dengan selesainya pembacaan berita penting atau beating dan juga mengingat waktu sudah mulai waktunya makan siang, ini artinya adalah saatnya saya untuk mengakhiri acara BBC tahun 2020 episode 1 ini. Nah, sebelum kita akhiri, mohon kepada teman-teman untuk bisa menghidupkan kameranya seperti biasa di acara-acara Zoom. Kita akan absen dulu ya. Jangan dihidupkan dulu. Ya mungkin teman-teman dari MMS juga biar bisa sama-sama kita bisa melihat suasana siapnya, suasana film yang dibangun semuanya. Oke. Oke, bisa dihidupkan. Mas Aji bisa nanti dipandu ya. Di sini ada Mimin dari Mas Aji, bisa dipandu untuk ininya. Oke, siap ya. Dela nggak ada gambarnya ya? Nggak ada, pakai PC. Oh ya udah kalau gitu. Oke, siap. Yang pertama pose formal dulu ya untuk yang di halaman 1. Oke, siap. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lanjut, pose bebas untuk halaman 1. Pose bebas. Yuk. Boleh kode untuk sinergi inovatif andal dan peduli. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang untuk halaman 2. Halaman 2, Mas Nobel nggak ada fotonya? Fotonya. Gambar. Aini, Hari, Mas Rizal. Udah lewat aja ya. Oke, siap. Untuk halaman 2, pose formal. 1, 2, 3. Nah. Oke, yang kedua, pose bebas. Siap-siap, pose bebas. Yuk. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Mas Alex. Oke, terima kasih semua insan Astra Toljomo semua dan juga teman-teman dari MMS, buat para jenderal, para booster. Dengan berakhirnya absen tadi, ini adalah saatnya buat saya meng-closing acara BBC kita di tahun 2020 episode pertama ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Pokoknya selalu siap kapanpun, walaupun apapun yang menghadapi kita. Jadi, Alex, bila ada kesalahan saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi 2 tahun 2020. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Integritas tuh otomatis di dalam siap ya, nggak nilai tersendiri. Integritas bagian dari Anda. Sorry, ini ada pertanyaan dari yang lain soalnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dihafalin jinglenya, bisa nyanyi-nyanyi. Karena ini sangat-sangat nempel di kepala ini lagunya. Wow. Bahkan kalau tidur Jangan lupa bisa follow tidur. Instagram siap_Jomo dan BBC Jomo. Yeay! Sampai ketemu di BBC 2 ya di bulan November nanti. Wow, Bye. ya November. Siap melayani Andal, masuk ke Andal. Udah ya, aku Andal. akhiri untuk BBC kali ini. Terima kasih teman-teman sudah membantu meskipun kita sedang jauh. Selamat Terima makan kasih siang. semua. Ciao, thank you.